Halo guys, ketemu lagi kita di YouTube channel Padang Mesin Laundry. Nah, bagi Anda yang belum subscribe, Anda silakan subscribe dulu ya. Dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuannya. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lanjutan tentang menabung saham. Nah, alhamdulillah hari ini adalah tanggal 30 April tahun 2021. Jadi saya mulai menabung saham, berarti sudah berjalan selama 5 bulan. Nah, targetnya itu minimal menabung saham sejumlah minimal 10 juta dalam sebulan. Itu diambil dengan dananya diambil dari laba usaha laundry ya. Nah, juga untuk targetnya untuk ini ya, untuk menabung ya. Bisa nanti digunakan untuk anak saya untuk masuk pendidikannya, untuk kuliah ya, atau yang lainnya. Pokoknya untuk minimal 7 tahun lagi lah, insya Allah kita pakai. Nah, sudah berjalan mau ke 5 bulan. Nah, jadi saya sebelum ini video ini dibikin ya, saya sudah menyetor itu dana sebesar bulan ini, bulan April ya, itu 15 juta. Nah, kebetulan ada juga tadi saya lihat sisanya itu mungkin ini saya belum cek langsung ya, mungkin ini adalah dividen ya. Dividen saham yang saya beli ini mungkin ada pembagian dividen ya. Antam atau bank atau Telkom ya. Kira-kira dari itu ya, dari bank. Jadi ada sekitar 500 ribuan. Nah, jadi total sekarang saya uang di RDN saya di saldo rekening ini ya, sahamnya 15.500.000. Nah, tadi sebelumnya sudah saya belikan itu saham BBRI atau Bank BRI itu sekitar 5 jutaan ya. Sekarang sudah menjadi 19 juta ya. Dan saham Telkom sekitar 5 juta juga. Jadi sekarang tersisa dana untuk membeli saham itu 4.600.000 ya. Ini ya. Nah, seharusnya kemarin terakhir bulan Maret itu saldo saya, saham yang saya punya itu sekitar 55 juta. Nah, jika ditambah nanti sekitar 15 juta, berarti sudah terkumpul itu 70 juta ya. Nah, kita lihat dulu pengembangannya bagaimana ya, apakah masih berkembang. Nah, ini ternyata itu saham masih turun ya. Dan saya itu minus 2.400.000. Nah, tapi kalau untuk menabung saham saya senang nih. Kenapa? Tentu harga saham makin turun, kita masih bisa menurunkan harga modal ya. Seperti video yang kemarin. Nah, menurunkan harga modal, jadi kita beli murah. Nah, tadi saya berburu beli BBRI, jadi nggak sempat saya rekam, dan Telkom ya. Nah, sekarang saya akan beli. Nah, pilihan tadi saya mau membeli rencananya Unilever atau UNVR. Nah, setelah saya analisa grafiknya, ternyata dia saham itu lagi tren menurun, belum naik sedikit pun. Nah, jadi saya batalkan membeli Unilever. Tunggu dulu kapan dia mau naik lagi. Sekarang dia turun kan, mau naik lagi ini baru kita beli ya. Jadi saya cari saham lain yang untuk dibeli, jadi jatuh pilihannya kepada saham Bank Syariah Indonesia, yaitu kodenya BRIS. Nah, dulu BRIS ini itu Bank BRI Syariah ya. Nah, mulai bulan berapa ya? Dia sudah merger itu antara BRI Syariah, BSM, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Nah, jadi 3 perusahaan itu, 3 bank syariah itu bergabung menjadi satu atau merger menjadi
Bank Syariah Indonesia dengan kode sahamnya tetap dengan nama BRIS, BRIS ya. Nah, saya pilihannya jatuh ke situ biar apa? Biar agak berbeda ya, atau apalah namanya itu istilahnya ya. Saya lupa namanya. Jadi agak berbeda dari saham lain. Yang penting differ lupa ya namanya. Pikiran nanti di kolom komentar ya apa ya. Nah, jadi saya beli itu, kenapa saya pilih BRIS ini ya, karena dia sudah merger dan akan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Nah, mudah-mudahan nanti dia akan berkembang ya, dan sekarang harganya masih murah. Nah, saya beli, kita klik order. Oke, ini sudah BRIS, yaitu 2240 ya, kita hajar kanan. Harganya 2240. Lot itu sekitar 10. Oh, masih 2 juta. Kita bikin 20. Tadi sisa 4.480.000. Oke, kita beli 20 lot ya, dengan harga 2240, besar 20 lot. Kita dari 4.600.000 ya, pas lah. Kita beli 20 lot, buy dengan oke. Komplit ya. Nah, kita lihat portofolio. Oke, ini BRIS sudah masuk ya, dengan harga 2240. Itu 2000 lembar atau 20 lot. Jadi nilai saham di tabungan saya itu sekitar 70.900.000 ya. Ini masih ada 159 lagi, tapi nggak cukup 1 lot ya. Oke, kita tabung untuk bulan berikutnya. Jadi sekarang dengan posisi itu minus ya, minus 2.300.000 ya. Oke, 70.924.000 sekian ya. Oke. Nah, saya lihat baca di kolom komentar, ada juga orang yang menghakimi ya. Bos, kenapa main itu, bos? Itu kan haram ya, judi ya. Nah, kita tidak boleh langsung menghakimi tanpa menganalisa dulu atau tanpa membaca dulu ya. Nah, yang saya baca dan yang saya pahami, saya percaya lembaga MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, nah itu sudah menfatwakan, itu fatwanya nomor 135 /DSN strip MUI strip 5 strip 2020. Ini seperti di sini ya, nanti saya ini fatwa ya. Nah, itu tentang saham itu. Nah, itu sudah dijelaskan dan sudah diputuskan itu saham itu adalah halal ya. Halal, bukan haram ya, seperti yang di komentar itu ya. Nah, ini yang memutuskan adalah Majelis Ulama Indonesia, dan itu adalah ulama yang kita percaya lah ya, di lembaga negara ya, termasuk lembaga ya. Nah, isinya banyak itu. Nah, silakan baca kalau Anda yang belum paham, atau silakan cari info-info di luar ya, bagaimana saham itu. Nah, kalau menurut saya, nah saham itu, kita beli saham itu ya samalah kita pergi ke pasar, mungkin kita mau pagi ya beli sayur ya, atau mungkin beli sayur, ada orang yang mau jual sayur dari kebunnya, kita beli. Nah, nanti siang atau sore kita jual lagi dengan harga yang mungkin lebih tinggi. Nah, itu ya sah-sah saja, samalah dengan saham ini ya. Yang kita beli itu adalah kepemilikan perusahaan. Nah, perusahaannya apa? Ya, perusahaannya adalah orang sehari-hari kita
melihat gedungnya dan memakai produknya setiap hari, seperti Antam Mas ya, Mas Antam, Bank BCA ya, saya nasabahnya ya, bank ya. Indofood ya, kita tiap hari sudah makan produknya ya, Indomie ya, Indomil. Nah, Telkom ya, kita pakai jaringan Telkomsel atau IndiHome atau Telkom ya. Nah, itu kita beli sahamnya, itu kita sebagai membeli kepemilikannya, otomatis kita menjadi milik usaha itu ya, perusahaan itu ya. Kan ini ya, agak munafik ya. Kenapa? Walaupun begini kita punya sahamnya, kita sudah berhak atau sudah bisa membilang bahwa Bank BCA, Antam, BRI yang saham yang kita beli itu adalah sekian persennya milik kita ya. Walaupun jumlahnya sedikit atau 0,0000 sekian persen, tetapi kita termasuk pemiliknya. Dan jika ada rapat umum pemegang saham, kita akan diundang melalui email. Nah, kita boleh hadir di sana melalui undangan itu, nanti kita daftar ya. Nah, jadi keren kan? Kita beli saham, kita nabung saham. Nah, kita juga pemilik perusahaan yang sudah besar sebut. Gedungnya di mana-mana udah bagus ya, bank-bank itu ya. Apalagi kantor pusatnya. Nah, gitu. Kira-kira begitu tentang saham, cara menabung saham. Nah, bagi Anda yang terinspirasi dan mau ikut menabung saham, nah silakan. Mungkin Anda jalan-jalan itu buka rekening saham dulu ya. Bisa di Mandiri Sekuritas seperti yang saya punya, bisa di iPod, Indo Premier, di Mirai dan lain-lain. Terserah ya. Nanti silakan cari cara-caranya di YouTube ya. Nah, mulainya tidak harus sama ya dengan saya. Mungkin saya minimal 10 juta, 15 juta. Nah, mungkin lebih kecil dari itu bisa juga ya. Sebisanya ya. Bisa dengan mulai 500.000 per bulan atau 1 juta. Nah, silakan. Yang penting mau ya berinvestasi. Nah, saya sudah baca-baca bahwa orang-orang kaya itu dia tuh bisa mempertahankan kekayaannya atau makin lama makin kaya, yaitu dengan salah satunya investasinya. Investasi itu yaitu investasi di bisnis, bisa lain, emas, di surat berharga, termasuk ini saham ya. Nah, silakan jika Anda memang terinspirasi dan mau menabung saham. Oke. Jika Anda bertanya, Anda silakan ketik di kolom komentar ya. Nanti insya Allah saya bisa jawab satu-satu. Nah, terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bertemu di video berikutnya. Bye-bye.